Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam program Seduh Senin Teduh. Kali ini saya akan membawakan tema integritas versus munafik yang diambil dari Matius 7 ayat 16. Kita akan buka Matius 7 ayat 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudara-saudara masih ingat saat Yesus bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Saya ingatkan kembali, saya akan baca dari Lukas 10 ayat 30 sampai 32. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Cerita tersebut untuk menguatkan jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat. Cerita tersebut menjawab pertanyaan ahli Taurat yang sengaja mau mencobai Yesus. Lewat cerita tersebut, Yesus mau memberi pesan bukan saja kepada ahli Taurat, tetapi kepada kita, saya dan saudara-saudara, bahwa hendaklah kita jangan berperilaku munafik. Artinya apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang ini sudah banyak sekali kemunafikan yang terjadi. Bahkan secara jujur, saya juga termasuk orang yang munafik. Karena ketika saya menasihati anak-anak untuk tidak melulu main HP, saya malah dalam waktu tertentu juga main HP. Ini kan mengindikasikan kalau saya juga munafik. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Banyak hal lagi yang dapat kita contohkan bahwa kehidupan ini kita sudah dipenuhi dengan kemunafikan. Nah, saudara-saudara, berarti lewat firman Tuhan di pagi ini mau mengingatkan kita, saya dan saudara-saudara, untuk senantiasa belajar memiliki integritas. Integritas harus terus kita latih. Integritas harus terus kita praktekkan. Saudara-saudara, integritas belum tentu melekat pada jabatan tertentu. Misalkan pastor, pendeta, majelis jemaat, atau jabatan dalam kerohanian yang lainnya. Mari kita lihat cerita Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Integritas justru timbul dari orang Samaria, bangsa yang termarginalkan, bangsa yang dipandang sebelah mata oleh bangsa Yahudi. Jadi jelas bahwa kita, saudara dan saya, punya kans yang sama untuk memiliki integritas. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita memiliki integritas? Dalam cerita orang Samaria yang murah hati, sudah sangat jelas bahwa untuk memiliki integritas, kita harus punya yang namanya kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi untuk memiliki integritas berarti kita harus mengenal Allah yang adalah kasih itu. Untuk mengenal Allah, kita harus selalu membangun hubungan yang intim dengan Allah. Selalu alami perjumpaan dengan Allah. Setiap saat, setiap detik, setiap helaan nafas kita selalu berjumpa dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus,
Di pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, kembali juga kami mau bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dan Tuhan telah memberkati di dalam kami membaca firman-Mu Tuhan, dan kami boleh belajar merenungkan firman-Mu. Bapak, terima kasih atas firman di pagi hari ini tentang integritas dan kemunafikan. Jauhkanlah kami dari sikap-sikap yang munafik ya Tuhan dalam hidup ini. Dan mampukan kami mau berkata jujur, berbuat apa adanya. Dan mampukan kami untuk memiliki integritas. Agar dalam hidup kami boleh bersaksi tentang kebenaran nama Tuhan. Dan tentu lewat perkataan, perbuatan kami, nama-Mu ya Tuhan yang selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saksikan terus Seduh di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.